Ya, selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mengawali ibadah doa pagi atau saat teduh pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian saat ini. Saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu, ku rasakan satu sepakat. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu, ku rasakan satu sepakat. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu, ku rasakan satu sepakat. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur
sehingga kami dapat beristirahat, dan Tuhan telah berikan kenyenyakan dalam kami tidur. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keadaan pagi hari ini. Kami boleh menikmati udara yang segar di hari yang baru, dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami pada saat ini sungguh memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ya Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami dan Tuhan sertai kami, sehingga kami tetap ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu berita bagi kakiku. Kita bagi kaki
Untuk doa firman Tuhan, saya memohon kesediaan Ibu Meli berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa karena kasih dan setiamu, bahkan karena kemurahanmu kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami melangkahkan kaki kami yang pertama untuk menikmati hari yang baru, Tuhan, biarlah Kau bekali kami dengan firman-Mu di Injil Matius pasal yang 10 ini Tuhan. Dan kami percaya pesan Tuhan, teguran Tuhan, peringatan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan Kau nyatakan dalam firman-Mu pagi ini. Dan kami boleh menikmati akan pemenuhan daripada pengertian akan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami, untuk memberikan pemahaman kepada kami. Terima kasih yang menyediakan setiap kami yang akan belajar, membaca dan merenungkannya. Dan Kau mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap bagian firman-Mu. Dalam kasih Yesus yang berdalam syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk pembacaan kita pada pagi hari ini sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-10. Nanti satu orang dua ayat untuk membacakannya. Injil Matius pasal yang ke-10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius menentukan, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau
tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai. Janganlah kamu Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangka aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya ini. Ya, amin. Firman Tuhan yang cukup memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di sini banyak ya, ayat firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Rasanya kalau dibahas berperikop, berayat, lama ya. Tapi kita akan membahasnya apa yang menjadi berkat di dalam hati kita. Mungkin melalui perikop, mungkin melalui ayat firman apa yang berbicara di dalam hati kita. Ya, saya silakan kepada Ibu Mary, tapi ya kita akan tunggu sebentar. Ya, sambil menunggu ya. Di sini Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang pertama katakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi di dalam ayat ini jelas kalau Tuhan memanggil murid-muridnya. Di sini dipanggil murid-muridnya, Tuhan juga tidak begitu saja memanggil, tetapi Tuhan memberikan kuasa. Ya. Di dalam ayat 1 ini katakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa jikalau Tuhan memanggil kita, Tuhan juga akan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa? Ya kuasa seperti Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Di sini katakan untuk mengusir roh jahat, terus untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi kita harus percaya bahwa jikalau Tuhan memanggil kita, Tuhan juga memberikan kuasa. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak punya kuasa. Ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan tertentu yang mempunyai kuasa untuk mengusir setan, untuk melenyapkan sakit penyakit, untuk menyembuhkan. Tetapi firman Tuhan ini berbicara bukan saja kepada Petrus atau kepada murid-murid yang lainnya, tetapi kepada kita. Karena di dalam Yohanes dikatakan, barang siapa tetap tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kita adalah murid-murid Tuhan. Kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus juga punya kuasa. Ya. Tapi kadang-kadang kita menyangkali firman Tuhan ini. Kita tidak begitu mengamini, tidak begitu meresponi, sehingga firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus, dan Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, jadi Yudas juga ternyata di sini dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Tetapi Tuhan tahu melalui firman-Nya bahwa Yudas suatu saat akan mengkhianati dia. Ya. Sehingga ditulis di sini Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-5 ya, dengan judul perikop Yesus mengutus ke-12 Rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.
Nah, di sini juga ada perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka diutus di dalam ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah itu berarti sudah, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Jadi Tuhan juga akan menyediakan upah kepada murid-muridnya yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Sehingga siapapun di antara kita yang merasa Tuhan panggil, Tuhan pilih dan Tuhan utus, jangan khawatir. Ya, baik makan, baik minum, baik pakaian. Tuhan di sini berkata, ya, janganlah kamu membawa emas atau perak, ya, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kalau kita diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, Tuhan pun pasti akan memberikan upahnya. Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan memberkati kita, ya, karena kita melayani Tuhan. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima salammu itu, turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat yang ke-14 dikatakan, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakinya dan kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi di sini Tuhan Yesus jelas mengajarkan kepada kita di dalam kita memberitakan Injil, di kota-kota manapun, di desa-desa apapun, kalau kita tinggal, ada orang yang menerima kita, tinggallah di situ. Dan jika kita memberitakan Injil, mereka mau mendengarkan Injil yang diberitakan, beritakanlah. Tetapi kalau kota itu menolak keberadaannya, Injil yang kamu sampaikan kepada mereka itu ditolak, ya sudah, pergilah dari situ, ya. Karena Tuhan katakan, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, di sini sudah jelas, Bapak Ibu, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan, semuanya Tuhan sudah memberikan firman-Nya, memberikan janji-janjinya. Untuk ayat
selanjutnya, perikop selanjutnya, penganiayaan yang akan datang, saya serahkan pada Ibu Mary, nanti saya sambung lagi. Ya, ini di berikut selanjutnya bicara mengenai bagaimana sih kehidupan seorang yang diutus oleh Tuhan, atau kita yang diutus Tuhan itu ternyata tidak gampang, ya kan, tidak gampang. Karena di sini dikatakan ayat 16, aku mengutus kamu seperti domba, ya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita membayangkan domba di tengah-tengah serigala, jangan-jangan domba kita aja di tengah-tengah serigala pasti takut, ya. Pasti takut. Takutnya apa? Takut diterkam. Apalagi serigala itu kalau sedang lapar, ya, serigala itu sudah kenyang, gitu kan, masih ada hal yang bisa kita kerjakan. Nah, kita bisa membayangkan kondisi utusan Tuhan itu seperti apa, ya. Nah, di sini di situ diperlukan cerdik, ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Cerdik ketika serigala itu sedang tidur, ya, sedang kenyang, ya kan. Kita bisa melakukan apa-apa ya dengan pasti mungkin bisa lari, mungkin bisa mengerjakan apa di belakang ketika serigala itu sedang kenyang, ya kan, kenyang atau sedang istirahat. Nah, di sini dibutuhkan satu hikmat, ya kan, hikmat. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang mungkin membuat kita itu lari dari panggilan, kemudian lari dari tugas dan tanggung jawab, itu dibutuhkan satu hikmat, ya, satu kedekatan, kepekaan yang sungguh terhadap diri kita dari Tuhan, ya. Ada hubungan intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu dibutuhkan supaya apa? Kita tetap bisa tulus, ya, bisa tetap tulus melakukan melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus kita tetap tulus, ya, kemudian tetap cerdik, ya kan, tetap masih ada yang dikerjakan, ya kan, tetap masih ada yang dikerjakan, tidak stagnan, tidak mandek, tidak menuruti perasaan, ya kan. Kadang kalau perasaan kita sedang galau, udahlah, tidak usah melayani Tuhan, sudahlah, tidak. Tapi ketika kita di tengah-tengah serigala, kita tetap melakukan melayani, karena banyak sekali pelayanan yang harus kita kerjakan, ya. Tidak harus di mimbar, tidak harus di dalam gereja, tidak harus, ya, karena tujuan daripada pelayanan itu, Tuhan memanggil itu adalah mencari orang-orang yang tersesat, ya kan. Di sini jelas dikatakan mencari orang-orang yang sakit, ya, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, ya kan. Nah, kemudian mencari mereka yang terhilang, ya kan. Sakit bukan hanya sakit fisik, ya kan, tapi sakit psikis pun itu yang perlu kita obati juga, ya kan. Nah, di sini itu sangat jelas, kita tetap waspada, ya, tetap kita waspada terhadap semua orang tanpa kecuali, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Jadi kita tetap cerdik, tetap tulus, ya, juga tetap waspada, ya. Orang baik belum tentu benar, ya kan. Orang benar itu pasti baik, dan itu 1001 dapatkan. Orang yang omongannya manis belum tentu tidak ada tujuan, tendensi tertentu pasti ada. Itu. Nah, karena itu semanis apapun ucapan dan dan rayuannya, kita perlu cerdik. Karena apa? Terkadang kalau kita berbicara dengan si A, bicara A, kemudian si A bicara sama yang ke B, itu lain, ya. Isu tulis oleh B, karena semua itu ada punya kepentingan. Oleh karena itu perlu kita menyikapi bagaimana sikapnya, itu yang penting. Itu pasti mewakili hatinya. Ya, karena dibutuhkan hikmah, dibutuhkan kecerdikan untuk menghadapi setiap orang, dibutuhkan kewaspadaan
Karena apa? Orang yang seperti itu pun akan dipakai untuk bisa menyerahkan kita kepada majelis agama, dan kemudian diserahkan ke orang-orang, dikirim kepada pemuka-pemuka, penguasa, ya, ke raja-raja, dan kita sendiri akhirnya menerima hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini sangat jelas bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi utusan-utusan Allah. Kita tetap perlu cerdik, tetap harus tulus, ya kan? Tetap juga harus waspada, ya. Tetap juga harus waspada. Bagaimana kita bisa melakukan semua itu? Dekatlah dengan Tuhan, ya. Kemudian ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, saya yakin ketika kita ikut Tuhan itu tidak akan ada yang namanya sukacita selalu. Nah, ya, tapi tidak lagi pasti ada penganiayaan, penderitaan, karena kita mengikut Tuhan itu memikul salib, ya. Nah, bagaimana kita memikul salib itu dengan sukacita? Nah, ini yang paling susah, ya kan? Memikul salib dengan sukacita itu tidak semua orang bisa kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dikatakan ketika kita menerima aniaya, jangan kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kulakukan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini ditekankan penganiayaan di dunia ini mungkin akan menyakiti fisik kita aja, ya kan, tubuh kita, tapi tidak bisa menyakiti jiwa kita, ya. Jiwa kita milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan. Jadi takutlah kepada Tuhan, ya. Kalau kita takut dengan dunia, paling fisik kita yang lemah, ya kan, lenyap, sakit, ya kan. Tapi kalau kita sudah takut kepada dunia, tidak takut kepada Tuhan, ya kan? Tidak takut kepada Tuhan, terus sudah menderita, tidak ada tempat lagi, ya kan? Tidak ada tempat lagi di sana. Karena di dunia itu, sekali lagi saya tekankan, di dunia itu berapa tahun sih, berapa puluh tahun sih. Tapi kehidupan kita bersama Tuhan itu beribu-ribu tahun, selamanya, kekal. Masakan kita tidak mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya, akan apa yang kita butuhkan, akan apa yang kita lakukan, tapi takutlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita. Dan sini ditekankan bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia tidak membawa damai, ya, tapi membawa pedang, untuk memisahkan apa? Orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh kepada panggilan, ya. Kalau orang yang sungguh-sungguh pasti fokus kepada Tuhan, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan semuanya. Nah, namun di sini dibutuhkan keseriusan di dalam kesungguhan, totalitas kita kepada Tuhan. Kepada siapa kita sembah, kepada siapa kita mengikutinya, yaitu yang kepada Tuhan. Dan di sini dapat penghiburan kuat, ya. Barang siapa menyambut kamu, kita yang diutus Tuhan itu disambut oleh orang itu, maka ia akan menyambut aku juga, ya. Dia akan menyambut aku juga. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia, ya kan? Ia menyambut seorang benar, mereka orang benar, dan ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk
secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ada satu penghiburan yang kuat. Jadi percayalah, ketika kita ditolak berarti mereka sedang menolak Tuhan. Ketika kita diterima berarti mereka sedang menerima Tuhan. Ketika kita menyambut Tuhan, kita pun menyambut Bapa kita. Ya. Amin. Dan penghiburan yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia, karena penghiburan yang diberikan oleh Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi bersyukurlah ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi pilihan Tuhan, menjadi utusan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tuhan akan tetap pelihara dan hibur, beri kekuatan buat kita. Amin. Ya, mungkin baginya mau menyampaikan. Tidak, kalau tidak firman Tuhan cukup jelas ya. Bagaimana kalau kita itu dipanggil, ya, dipilih oleh Tuhan, diutus di dalam ladang pelayanan, jangan takut, karena Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan kita. Bahkan setiap orang yang berbuat baik kepada kita, Tuhan katakan mereka itu tidak akan kehilangan upahnya. Wah, sangat luar biasa firman Tuhan ini, menguatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, menghibur kita sebagai orang-orang yang ada di dalam ladang pelayanan. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari salib penderitaan, tetapi di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyatakan. Ya mungkin di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan apapun juga, percayalah bahwa barang siapa yang menyambut kita, dia juga menyambut Allah. Dan barang siapa yang menerima kita, dia juga menerima Tuhan. Ya. Di sini jelas sekali ya, ayat yang ke-38 dalam Matius 10. Ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia juga menyambut dia yang mengutus aku. Amin untuk firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita, sehingga kita boleh memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Percayalah, Tuhan adalah pembela kita di mana. Kita akan lanjut ke doa syafaat ya. Yang pertama, kita tetap berdoa untuk pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Apapun masalahnya, apapun yang menjadi pergumulan, mari kita doakan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berdoa, kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan sanggup berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, kita juga berdoa untuk gereja di mana kita melayani, supaya Tuhan memberkati baik iman jemaat, baik pertumbuhan gereja. Kita tetap doakan jemaat yang pada saat ini bergumul tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang masa depan, pekerjaan, banyak sekali pergumulan. Kita doakan. Kita juga tetap mendoakan untuk hamba Tuhan, majelis, ya, jemaat tempat ini. Kita berdoa juga untuk program, untuk panitia Natal, untuk panitia pemilihan majelis, kita doakan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita doakan kota di mana kita tinggal, supaya Tuhan memberikan
kesejahteraan, kemakmuran kepada para aparat pemerintahan. Kita doakan mereka. Juga kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk misionaris-misionaris, untuk sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi, universitas, bahkan yayasan-yayasan Kristen. Kita doakan. Yang kita akan berdoa, apa saja yang perlu doakan, kita mengerahkan hati kita dan ingatkan pikiran kita untuk berdoa, kita doakan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan. Jadikan aku Tuhan dan Allah.
sekali-kali tidak ada yang meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami oleh kami. Kekuatan iman buat bangsa kami, pengampunan dosa kami, negeri kami, biar mereka tetap percaya dalam pernyataan Tuhan itu sempurna buat mereka. Keadilan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka merasakan pernyataan Tuhan, sehingga kekuatan dan penghiburan tidak ada dalam kehidupan mereka. Selama mereka mengirim Engkau, selama mereka mengikuti dan Tuhan melakukan menikmati cita-cita Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati para misionaris, PKI di negeri kami, PKI di luar negeri Tuhan, tolong memberkati mereka. Biarlah mereka boleh tetap bersyukur, biarlah mereka tetap bersuka cita meskipun penderitaan, aniaya yang mereka alami, karena Engkau alam menyertai mereka, karena Engkau alam berikan penghiburan, berikan kekuatan buat mereka. Kami juga menyerahkan buat gereja-gereja Tuhan. Biar gereja-gereja Tuhan tetap berdiri teguh, karena Engkau berkat penyertaan-Mu, karena Engkau berkat kekuatan, karena di mana Engkau berada gereja juga ada ya Bapa. Di mana gereja-Mu ada yang terus selalu mengadakan Engkau, di situ Engkau juga ada. Kami juga menyerahkan Tuhan buat gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Biar Engkau berkati gereja tempat ini, biarlah mereka yang sungguh-sungguh menjadi Engkau, sungguh-sungguh menderita untuk Engkau, mereka terus berbahagia, bersuka cita, dan Engkau menyertai mereka. Manusia Tuhan, terima kasih. Juga bersyukur Tuhan kalau kerja ini boleh berdiri dari tahun 50 bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kekuatan dan kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan ke jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan menolong dan kehidupan mereka, memberkati pemulihan rutin, memberkati pemulihan Mas Eko, memberkati pemulihan Mas Tata, memberkati Tuhan pemulihan besar Jono, memberkati pemulihan Siti, para lansia Tuhan yang mungkin sedang lama Tuhan, tolong mereka, kekuatan buat mereka yang mereka segar, Tuhan berikan kekuatan buat mereka tetap terus mengiring Engkau, biar mereka boleh menikmati kehidupan mereka di masa tua mereka dengan penuh sukacita, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pekerjaan mereka, Tuhan tolong berikan kekuatan buat mereka, Tuhan berikan penghiburan buat mereka, Tuhan berikan Tuhan hikmat jalan keluar untuk mereka sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan